Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian gerbang logika dan kombinasional. Sebelum saya menjelaskannya, perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan dengan NIM D022509. Langsung saja di materi pertama, yaitu gerbang logika N merupakan gerbang logika yang memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Teman-teman bisa melihat gambar gerbang logikanya dan tabel kebenarannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian gerbang logika. Yang pertama yaitu gerbang logika N. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa jika inputnya atau 00, maka lampunya tidak menyala atau outputnya 0. Sedangkan jika inputnya 1, 0, atau saklarnya disambungkan, maka lampunya tidak akan menyala atau outputnya 0. Begitupun dengan sebaliknya. Tapi jika inputnya 1 atau saklarnya dihubungkan satu sama lain, maka outputnya atau lampunya akan menyala. Terus dan di materi yang kedua yaitu gerbang logika NAND. Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu outputnya yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND. Teman-teman juga bisa lihat gambarnya dan tabel kebenarannya, yaitu gerbang NAND. Yaitu gerbang NAND. Kita sambungkan dulu. Nah, kita run. Oke, selanjutnya yaitu gerbang NAND. Tadi saya juga sudah menjelaskan beberapa tabel kebenaran gerbang NAND, yaitu jika inputnya 00, maka output yang dihasilkan atau lampunya menyala atau 1. Tapi jika inputnya 10, maka outputnya juga menghasilkan 1 atau lampunya menyala. Begitupun dengan sebaliknya, yaitu 0, jika inputnya 01, outputnya atau lampunya juga akan menyala. Tapi jika inputnya 11 semua, otomatis output yang dihasilkan 0 atau lampunya tidak menyala. Itulah tadi penjelasan gerbang logika NAND. Selanjutnya gerbang logika OR. Jenis ketiga adalah gerbang OR, sama seperti gerbang sebelumnya. Gerbang ini juga memerlukan dua input atau menghasilkan satu output. Gerbang ini menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0. Nah, untuk gambarnya teman-teman juga bisa melihat di gambar di layar dan juga tabel kebenarannya. Selanjutnya yaitu gerbang
logika OR. Gerbang logika OR. Kita sambungkan dulu. Nah, jika semuanya sudah tersambung, tadi saya sudah juga menjelaskan tabel kebenaran gerbang logika OR. Di sini saya akan membuktikan rangkaian gerbang logika OR juga, yaitu jika inputnya sebelum itu kita run dulu. Jika inputnya yaitu 00, maka output yang dihasilkan yaitu sama dengan 0 atau lampunya tidak menyala. Tapi jika inputnya 10, maka output yang dihasilkan atau lampunya menyala atau outputnya sama dengan 1. Begitupun dengan sebaliknya, yaitu 01 begini. Nah, maka output yang dihasilkan sama dengan 1 atau lampunya menyala. Tapi jika semuanya 11, inputnya 11, maka output yang dihasilkan juga sama dengan 1 atau lampunya menyala. Itulah pembuktian gerbang logika OR. Selanjutnya yaitu gerbang logika NOR. Selanjutnya NOR. Gerbang NOR ini adalah gerbang gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOR, sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR. Gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Adapun gambarnya teman-teman dapat melihat dan tabel kebenarannya. Selanjutnya yaitu gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR. Kita sambungkan dulu semuanya. Nah, tadi saya juga sudah menjelaskan beberapa tabel kebenaran gerbang logika NOR. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembuktian gerbang logika NOR, yaitu jika inputnya 00 semua. Kita run dulu. Jika inputnya 00 semua, maka output yang dihasilkan sama dengan 1 atau lampunya menyala. Tapi jika inputnya 01, maka output yang dihasilkan sama dengan 0 atau lampunya tidak menyala. Begitupun dengan sebaliknya, yaitu inputnya 10, maka otomatis outputnya juga tidak menyala atau sama dengan 0 atau lampunya 0 tidak menyala. Tapi jika 11, maka output yang dihasilkan sama dengan 0 juga atau lampunya tidak menyala. Itulah pembuktian dari gerbang logika NOR. Selanjutnya yaitu gerbang logika NOT. Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0, dan begitu juga sebaliknya. Untuk gambarnya kalian dapat melihat di layar, dan adapun tabel kebenarannya. Selanjutnya yaitu gerbang logika NOT. Baik, maaf tadi ada kesalahan sedikit. Selanjutnya yaitu gerbang logika NOT. Tadi juga saya sudah menjelaskan beberapa tabel kebenaran gerbang logika NOT, di mana jika inputnya yaitu 0,
Dapat sering. Maaf teman-teman, ada keributan di belakang ya. Dan selanjutnya yaitu gerbang logika XOR. Gerbang XOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1 dan input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Adapun gambarnya dan tabel kebenarannya teman-teman kalian dapat melihat di layar. Gerbang logika XOR. Ini saya tidak kuat masuk. Kita hubungkan semua dulu. Nah, setelah semua kabel atau rangkaiannya terhubung, kita run. Nah, tadi saya sudah juga menjelaskan beberapa tabel kebenaran gerbang logika XOR, yaitu jika inputnya 0 semua, maka output yang dihasilkan sama dengan 0. Baik, saya lanjut. Yaitu gerbang logika XOR. Tadi saya mengatakan jika inputnya 0 semua, maka output yang dihasilkan sama dengan 0 atau lampunya tidak menyala. Tapi jika inputnya yaitu 1 0, maka output yang dihasilkan sama dengan 1 atau output yang dihasilkan atau lampunya yang dihasilkan sama dengan menyala atau 1. Begitupun dengan sebaliknya, yaitu 01, maka output yang dihasilkan sama dengan 1 atau lampunya menyala. Tapi jika inputnya 1 semua, maka output yang dihasilkan sama dengan 0 atau lampunya tidak menyala. Dan selanjutnya yaitu half adder, merupakan salah satu dari dua rangkaian adder yang menjumlahkan dua buah bit input dan menghasilkan nilai jumlah sum dan nilai lebihnya yaitu carry out. Half adder diletakkan sebagai penjumlah dari bit-bit terendah, least significant bit. Half adder terdiri dari satu gerbang short dan satu gerbang AND. Namun rangkaian ini memiliki kekurangan, yaitu hanya valid bertindak sebagai penghitung pertama dalam sebuah rangkaian perhitungan. Nah, adapun gambarnya dan tabel kebenarannya yaitu input dan outputnya, teman-teman dapat melihat di layar monitor. Baik, selanjutnya yaitu gerbang kombinasional half adder, yaitu jika inputnya yaitu 00, maka sum yang dihasilkan sama dengan 0 juga. Begitupun dengan carry atau lampunya tidak menyala. Tapi jika inputnya yaitu 01, maka output yang dihasilkan oleh sum sama dengan 1 atau lampunya menyala. Sedangkan carry, hasil output yang dihasilkan oleh carry itu sama dengan 0 atau tidak menyala.
Tapi jika inputnya 1 0, maka output yang dihasilkan oleh sum juga sama dengan 1 atau lampunya menyala, sedangkan carry sama dengan 0 atau lampunya tidak menyala. Tapi jika inputnya 1 1, maka output yang dihasilkan oleh sum sama dengan 0 atau lampunya tidak menyala, sedangkan output yang dihasilkan oleh carry lampunya menyala atau outputnya sama dengan 1. Itulah penjelasan atau pembuktian singkat dari saya, yaitu gerbang kombinasional half adder. Dan selanjutnya yaitu rangkaian full adder, merupakan rangkaian yang mempunyai 3 input. Ciri pokok dari full adder dibandingkan dengan half adder terletak pada jenis atau jumlah masukan. Rangkaian full adder adalah bukti kebenaran penjumlahan bilangan binar 3 biner yang memiliki 2 input, 1 carry input, dan 1 output hasil penjumlahan sum, dan 1 output sisa penjumlahan carry. Berikut adalah simbol full adder dan tabel kebenaran full adder. Baik, selanjutnya yaitu rangkaian kombinasional full adder. Tadi saya sudah menjelaskan tabel kebenaran full adder. Sekarang saya akan menjelaskan atau pembuktian rangkaian kombinasional full adder, yaitu di mana jika inputnya 0 semua atau saklarnya tidak dihubungkan semua, maka output yang dihasilkan oleh code atau sum yaitu sama dengan 0 atau lampunya tidak menyala. Tapi jika inputnya yaitu 2 0 dan inputnya 1 atau 2 saklar tidak dihubungkan dan 1 saklarnya dihubungkan, maka code yang dihasilkan sum yang dihasilkan sama dengan 1 atau lampu menyala, sedangkan code-nya sama dengan 0 atau tidak menyala. Terus jika inputnya yaitu 0 1 0, yaitu yang pertama 0 dan yang kedua 1 dan yang ketiga 0, maka output yang dihasilkan oleh code sama dengan 0 atau lampu tidak menyala, sedangkan sum lampunya menyala atau sama dengan 1. Tapi jika input yaitu 0 1 1 atau 1 saklar tidak dihubungkan dan 2 saklarnya dihubungkan, maka output yang dihasilkan oleh code yaitu sama dengan 1 atau lampunya menyala, sedangkan sum lampunya tidak menyala atau outputnya sama dengan 0. Terus jika inputnya yaitu 1 0 0 atau 1 saklar dihubungkan dan 2 saklarnya tidak dihubungkan, gini, maka output yang dihasilkan
yaitu oleh count sama dengan 0 atau lampunya tidak menyala, sedangkan sum sama dengan 1 atau lampunya menyala. Tapi jika inputnya atau saklarnya dihubungkan di P1 baru 01 01 maka output yang dihasilkan oleh code sama dengan 1 atau lampunya menyala, sedangkan sum sama dengan 0 atau lampunya tidak menyala. Dan selanjutnya yaitu jika inputnya 110 atau saklarnya 2 dihubungkan dan saklar yang ketiga tidak dihubungkan, maka output yang dihasilkan oleh count sama dengan 1 atau lampunya menyala, sedangkan sum sama dengan 0 atau lampunya tidak menyala. Tetapi jika inputnya 11 semua atau saklarnya dihubungkan semua, maka output yang dihasilkan yaitu 11 atau lampu keduanya menyala. Baik, itulah penjelasan singkat saya mulai dari rangkaian gerbang logika dan rangkaian kombinasional half adder dan full adder. Jika ada kesalahan kata atau kata-kata kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.